Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 1442 Hijriah telah usai dan diakhiri dengan iftar pada 1 Syawal 1442 Hijriah ini. Dengan berakhirnya Ramadan, maka kita membuka lembaran baru kita dalam menjalin relationship kita dengan Allah dalam kehidupan kita, agar selalu terjalin dengan baik dari hari ke hari. Kalau Ramadan diibaratkan sebagai sebuah sekolah, sebuah madrasah yang mengajarkan kita arti penting ibadah kepada Allah. Dengan banyaknya Allah memberikan anugerah pahala, rahmatnya, maghfirahnya, dan berkahnya kepada kita. Ketika kita sudah menamatkan sekolah kita di Ramadan itu, maka kelulusan kita dinyatakan dengan menyambut gema takbir 1 Syawal 1442 Hijriah ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bisakah kita mempertahankan atau melanjutkan tren ibadah kita di bulan Ramadan agar tetap baik, agar tetap terjaga ghirahnya? Nah, di Ramadan yang kita diajarkan harus bangun dini hari untuk makan sahur, lalu sholat subuh berjamaah, kemudian siang kita berpuasa selama sehari, tadarusan kita banyak dilakukan, takjilan dilakukan, dalam artian sedekah kita. Maka di bulan Syawal, di mana Syawal itu artinya adalah peningkatan, artinya bukannya justru masjid-masjid, musola-musola yang tadinya ramai lalu menjadi sepi karena tidak ada gemuruh ibadah seperti Ramadan. Kita menyadari bahwa Ramadan tahun ini dan sebelumnya sejak pandemi itu memang tidak sesemarak Ramadan-Ramadan sebelumnya, karena memang ada protokol kesehatan yang kita jalani bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tetapi sebuah hal yang positif bahwa semangat beribadahnya umat Islam di bulan Ramadan tahun ini ikuti protokol kesehatan. Alhamdulillah, kita juga harus berpositive thinking. Upaya-upaya yang kita lakukan paling tidak meminimalisir tersebarnya semakin besar COVID-19 ini. Karena itu, semangat Ramadan yang kita jaga ingin kita tetap tularkan di bulan Syawal ini. Kalau Syawal dimaknai sebagai peningkatan, artinya ibadah kita ini justru di bulan Syawal bukannya turun trennya, tetapi mestinya lebih baik lagi. Karena itu, upaya-upaya yang harus kita lakukan, pertama, kita jaga semangat Ramadan itu agar tetap terpelihara di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Meraih dan menjaga itu biasanya orang katakan lebih susah meraih daripada menjaga atau mempertahankan. Karena itu upaya keras kita untuk menjaga agar ibadah kita tidak turun, tidak malah melorot ke bawah, maka harus semangat yang kuat kita tanamkan di dalam hati kita, bahwasanya kehidupan kita dengan ibadah yang kita lakukan ke depannya selalu senantiasa mengalami peningkatan, bukan justru penurunan. Nah, sehingga tren inilah yang harus kita jaga agar semangat kita dalam menjalankan ibadah kita
berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua adalah ketika Allah memberikan kita kesempatan Ramadan yang lalu, tentu kita memiliki asa untuk ketemu di Ramadan yang akan datang. Artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita. Maka asa inilah yang kita jaga. Harapan di mana Allah senantiasa memberikan kita harapan untuk menjalankan kehidupan kita sehat, kita menjalankan aktivitas kita dengan lancar, dengan harapan yang besar seperti itu, paling tidak menjadi motor penggerak kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, bahwa gunakanlah kesempatan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Bukankah Rasulullah mengatakan jaga 5 sebelum datang yang 5? Yu'tanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang matimu. Kita sekarang memiliki kesempatan untuk hidup, maka jangan kita sia-siakan kesempatan hidup kita yang kita tidak tahu kapan endingnya, kapan nanti kita tutup usianya. Kesempatan yang Allah berikan adalah kesempatan emas yang mestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Meninggal tidak harus ada penyebabnya. Meninggal tidak melihat usia, meninggal tidak melihat tempat, meninggal tidak melihat kedudukan. Di mana saja, kapan saja, siapa saja akan didatangi oleh maut. Maka ketika Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, mari kita gunakan kesempatan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Kegiatan kita tidak melulu melakukan ritual ibadah di masjid, di mushola, di majelis taklim. Tetapi kegiatan kita dalam aktivitas kita bekerja, aktivitas kita belajar, aktivitas sosial kita, masukkan nilai-nilai Islam. Kita aliri dengan spirit Islam sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga kehidupan kita itu adalah kehidupan yang membawa manfaat buat diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan orang lain. Hidup yang sebentar, hidup yang kita tidak tahu sampai kapan itu, jangan sedetik pun kita sia-siakan untuk melupakan ibadah kita kepada Allah. Urusan dunia kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, urusan akhirat tetap kita prioritaskan. Karena itulah Allah mengatakan dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhiratmu hendaklah kamu jadikan prioritas utama. Karena hidup di akhirat adalah untuk selama-lamanya. Sementara hidup di dunia hanya sementara. Silakan kita mengurus urusan dunia kita dengan maksimal yang bisa kita lakukan. Tetapi ingat, urusan kita di akhirat adalah urusan yang menentukan masuk tidaknya kita ke surga, tergantung kepada amalia yang kita lakukan selama hidup kita di dunia ini. Yang terakhir, buatlah setiap saat kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan itu sekecil apapun akan menjadi amal soleh bagi kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun cuma sebesar zarah, maka dia akan melihatnya. Kita akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Sebarkan selalu kebaikan itu, tidak hanya kepada keluarga kita, tidak hanya kepada orang sebangsa dan setanah air dengan kita, tetapi semua orang. Beda agamanya, beda sukunya, beda tradisinya, beda kebudayaannya.
tetap kita berbuat baik. Bahkan pada seluruh isi alam semesta ini, pada hewan, tumbuhan, kita berlaku baik. Karena orang baik itu adalah orang yang akan selalu dikenang oleh orang kebaikannya. Sebaliknya orang jahat juga begitu. Orang akan menandai dan mengingatkan keburukannya. Kita yang diingat oleh orang lain. Karena itu kesempatan kita dalam bulan Syawal untuk meningkatkan amal ibadah kita agar lebih baik lagi dan meningkatkan kehidupan kita agar lebih baik lagi, itu mutlak kita lakukan agar kehidupan kita bukan hanya sukses di akhirat untuk akhirat, tetapi kedua-duanya sukses kita lakukan. Sukses bersama untuk hidup di dunia dan sukses bersama untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan maunahnya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.